Kita akan masuk dari firman Tuhan ya. Sedikit kita akan dengar, kurang lebih 10-15 menit ya. Kita akan buka dalam Mazmur 127. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, menurut kita ya, tema kita hari ini adalah Who is the Boss, betul? Nah, ini ada filmnya memang ya. Kalau kita lihat waktu itu ada di luar, waktu dulu saya masih sekolah, ini ada filmnya namanya Who is the Boss ya. Nah, tapi ini Who is the Boss-nya berbeda ya. Ini berbicara tentang siapa bos dalam kehidupan kita ya. Siapa bos dalam keluarga kita, siapa bos dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita. Karena sering kali tanpa disadari, mungkin ini sudah mulai terlupakan ya. Nah, coba kita lihat di sini, pasti kita langsung bilang, ya jelaslah Tuhan Yesus Bu Indri bosnya kita. Betul, tapi permasalahannya fakta di lapangan, apakah itu sesuai dengan perkataan kita, pernyataan kita ya. Coba kita buka Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5 ya. Nah, waktu dikatakan Tuhan Yesus betul-betul jadi bos kita, ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Dikatakan begini, Mazmur 127 ayat 1 sampai dengan 5. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam. Dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Dan buah kandungan adalah sebuah upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Ini luar biasa. Ini berbicara tentang kehidupan keluarga yang sangat-sangat menjadi berkat. Ya, bukan mengalami hal yang dipermalukan ya. Jadi hanya ada dua ya. Keluarga kita sudah menjadi berkatkah atau sebaliknya keluarga kita malahan menjadi cemooh ya. Nah, ini kita akan lihat kuncinya adalah di waktu siapa bos dalam kehidupan kita, bos dalam keluarga kita. Dikatakan tadi waktu Tuhan yang membangun rumah, waktu Tuhan yang menjadi bos kita, waktu Yesus yang mengambil alih seluruh kehidupan keluarga kita. Maka dikatakan 4 hal tadi akan kita alami. Pertama, berkat ya. Dikatakan berkat bukan hanya berkat biasa-biasa. Waktu tidur pun kita bisa diberkati. Artinya berkat yang jalan kepada kita. Ini tidak main-main. Mungkin kita bilang itu kan hanya cerita dongeng Bu Idri. Siapa bilang kalau engkau dan saya hidup kita yang dikontrol oleh Yesus, Tuhan yang berkuasa dalam keluarga kita, maka ini akan kita alami. Dikatakan waktu tidur sekalipun. Ini bicara tentang tidak usah sampai kita kerja mati-matian, sampai kita banting tulang 24 jam di udara, sampai nggak pernah istirahat, sampai nggak pernah ketemu dengan keluarga. No, kita bisa tidur. Ini bicara tentang diberkati dan bisa menikmati. Ini hal yang berbeda. Sering orang hanya diberkati tapi nggak bisa menikmati. Tapi kalau Tuhan yang mengontrol hidup kita, Tuhan yang menjadi bos dalam keluarga kita, kita bisa memiliki, kita bisa diberkati dan kita bisa menikmati. Nah, dikatakan tadi berkat Tuhan diperintahkan. Tuhan kasih berkat jalan kepada kita. Nah, yang kedua dikatakan adalah harmonis ya, ada harmonis dalam keluarga. Ketiga dikatakan keturunan-keturunan kita akan terjamin, anak-anak kita, cucu-cucu kita, intinya ini luar biasa, paketnya komplit waktu Yesus yang menjadi bos dalam keluarga kita. Dan dikatakan yang terakhir ada respect yang diterima. Dikatakan tadi tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Bayangkan musuh aja pun sampai respect kepada keluarga kita. Ini berbicara tentang hal yang luar biasa. Nah, pertanyaan sekarang, kapan ini bisa kita alami? Very simple. Waktu yang membangun keluarga kita adalah Yesus sendiri. Adalah tangan Tuhan yang langsung campur tangan membangun keluarga kita. Waktu Tuhan punya otoritas full dalam kehidupan keluarga, maka kita akan mengalami 4 hal tadi. Pertama adalah apa? Berkat. Kedua, harmonis. Ketiga, keturunan yang terjamin di dalam tangan Tuhan. Keempat, ada respect daripada musuh-musuh kita. Artinya, siapapun yang bertemu dengan kita, mereka akan melihat ada satu yang berbeda dari keluarga ini. Itu target kita dalam Tuhan, betul? Nah, sebagai buktinya sekarang, kita bilang tadi begini. Betul Bu Indri, memang Yesus yang jadi bos dalam keluarga saya. Kita akan lihat ya. Buktinya adalah apa? Kalau memang betul kita berkata kita ada dalam kontrol Tuhan, Yesus yang menjadi bos dalam kehidupan kita, kita pasti akan ikut SOP-nya Tuhan ya. SOP-nya Tuhan ada dalam Kolose 3 ayat 18 sampai dengan 21. Yuk kita lihat ya. Jadi ini bukan SOP kita, bukan SOP selera kita, tapi SOP selera Tuhan. Dan dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 21 jelas dikatakan seperti ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ya, pertama kali dikatakan Tuhan itu kepada istri. Nah, nanti kita akan tanya, kenapa kepada istri Bu Indri? Kenapa kepada suami duluan? Karena memang istri itu adalah penolong. Nah, waktu istrinya itu melakukan SOP-nya, saya percaya yang ditolong semuanya pasti akan
mengalami hal yang sama. Nah, yang pertama dikatakan istri mesti tunduk kepada suami sebagaimana seharusnya dalam Tuhan. Yang kedua, hai suami-suami, kasihlah istrimu dan jangan berlaku kasar terhadap dia. Nah, ini SOP-nya Tuhan. Jadi suami itu memang betul sebagai kepala, tapi dikatakan jangan kasar. Jadi kalau suami-suami yang suka kasar pada istri, yang ngomong kasar, yang ngomong kotor, atau mungkin yang ngomong sangat-sangat menyakiti, bukan itu SOP Tuhan. Dan tadi dikatakan juga istri mesti tunduk pada suami, hargai suami, bukan malahan kita yang membuat suami seperti tidak berharga. Ini jelas SOP Tuhan. Dan yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Jadi anak-anak itu memang harus respect kepada orang tua, bukan anak-anak yang lawan, yang suka berbantah-bantah, yang malah suka membuat orang tua sampai sedih, bukan itu. Tapi harus dikatakan anak-anak yang taat dalam segala hal, karena itulah yang indah di mata Tuhan. Itu SOP buat anak-anak kita. Nah, buat bapak-bapak dikatakan begini, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Nah, ini jelas. Jadi orang tua juga punya SOP sebagai orang tua, istri sebagai istri, suami sebagai suami, dan juga anak sebagai anak. Nah, waktu SOP ini kita ikutin, posisi kita aman, berarti memang betul Yesus yang menjadi bos dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita bisa melakukan ini, ada 3 hal, ya, ada 3 hal yang harus kita lakukan. Karena hanya sekedar berkata, memang Yesus kok Bu Indri yang ngatur kehidupan rumah tangga kami. No, untuk bisa melakukan Kolose tadi, untuk bisa mengikut SOP daripada Tuhan, ada 3 hal yang harus kita punyai. Yang pertama, jangan salah posisi. Ini yang pasti, kalau kita sudah salah posisi dari awal, kita tidak akan pernah bisa menjadi keluarga yang seperti 4 hal tadi. Yang pertama diberkati, anak-anaknya diberkati luar biasa, bahkan juga dikatakan tadi berkat datang seperti pakai kaki, dan yang terakhir ada respect daripada orang-orang. Orang bisa melihat kok beda keluarganya ini. Nah, ini akan kita alami. Nah, yang pertama jangan salah posisi. Nah, sering kali kita tanpa disadari, iblis dari awal pertama sadar tentang posisi ini. Iblis tahu posisi dalam keluarga itu suami sebagai apa, istri sebagai apa, anak sebagai apa, orang tua sebagai apa. Makanya dia usahakan merubah posisi itu. Dan itu sudah terjadi sejak dari mulai Taman Eden, sejak dari mulai Alkitab, sejak dari mulai Kejadian, itu sudah iblis tawarkan untuk supaya manusia salah posisi. Mana buktinya? Kita buka Kejadian 3 ayat 5. Ya, ini fakta. Tetapi Allah, Kejadian 3 ayat 5, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Bayangkan, dari awal Alkitab dibuka, iblis sudah mulai menawarkan tentang masalah posisi yang salah. Kita dibilang bersama seperti Allah. Pada jelas sekarang yang pencipta adalah Allah, kita adalah yang diciptakan. Tapi iblis pakai segala macam cara dengan tawaran-tawarannya. Dia berkata kalau engkau makan buah ini, maka engkau akan sama dengan Allah. Jadi masalah salah posisi itu sudah ditawarkan iblis 2000 tahun yang lalu, ya, ribuan tahun yang lalu. Nah, coba kita lihat sini, dan banyak manusia sekarang ikut tawaran iblis itu. Mereka mulai sekarang punya ambisi, playing God, menjadi seperti Tuhan, ya, bertindak seperti Tuhan, ya. Padahal posisi suami harusnya jadi imam, posisi istri harusnya jadi penolong, posisi orang tua harusnya mendidik, mengasuh melalui teladan daripada orang tua, dan posisi anak harusnya hormat dan mengasihi orang tua. As simple as it is. Tapi iblis putar semuanya. Istri bukan lagi penolong, tapi perongrong. Suami bukan lagi menjadi imam, tapi apa? Menjadi malahan suka menyakiti keluarganya. Bahkan anak-anak dikatakan di sini berontak, bahkan juga tidak bisa menerima orang tua, bahkan menyakiti hati orang tua. Dan orang tua membuat tawar hati anak-anak dengan kelakuannya, dengan mungkin perselingkuhannya, dengan mungkin perceraian, dengan apapun. Nah, ini yang memang iblis sukai. Dan banyak orang Kristen tangkap ini. Dia telan bulat-bulat seperti memakan buah terlarang itu. Akibatnya mereka kehilangan janji Tuhan, keluar dari Taman Eden. Nah, ini jangan anggap enteng. Ini bukan hanya sekedar cerita legenda sejarah, tapi ini sekarang terjadi di akhir zaman. Keluarga-keluarga sekarang banyak mulai playing God, ya. Dirubah semua posisi yang seharusnya sudah Tuhan berikan begitu luar biasa. Suami sebagai imam, istri sebagai penolong, anak-anak hormat pada orang tua, dan orang tua jangan bikin tawar hati anak. Ini semua diputar. Makanya kita lihat sekarang begitu banyak rumah tangga yang hancur. Betul, memang iblis targetnya adalah rumah tangga. Karena waktu rumah tangga hancur, berkat Tuhan yang 4 tadi nggak akan kita alami. Makanya sepertinya susah sekali mendapat berkat. Makanya sepertinya susah sekali untuk mendapatkan penghargaan orang lain. Makanya susah sekali anak-anak bisa berhasil. Kenapa? Karena sudah diputar balikan oleh si jahat. Pertama, masalah posisi yang salah. Yang kedua, untuk kita bisa menjalani posisi ilahi tadi, ada 6 jubah yang harus ditanggalkan. Ada 6 jubah. Ada 6 jubah yang harus kita tanggalkan. Yang pertama adalah apa? Jubah penghakiman. Karena waktu dalam keluarga saling menghakimin. Istri menghakimin suami, suami menghakimin istri, anak-anak menghakimin orang tua. Sampai kapanpun kita tidak akan pernah bisa membuat Tuhan sebagai God, sebagai bos dalam kehidupan kita. Posisi tadi tidak akan bisa terjadi. Karena udah saling tunjuk-menunjuk, saling menghakimi. Maka dikatakan jubah hakim harus kita copot
untuk kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang seperti maunya Tuhan tadi. SOP Tuhan gak akan terjadi waktu kita masih pakai jubah hakim. Istri menghakimi suami, suami menghakimi istri, anak-anak menghakimi orang tua menghakimi anak-anak. Tidak akan pernah terjadi damai sejahtera sukacita. Ini yang pertama harus kita singkirkan, jubah hakim. Yang kedua, jubah penuntut umum alias jubah jaksa. Seringkali kita menuntut dan menuntut. Kita tuntut suami kita harus seperti ini. Kita tuntut istri harus seperti ini. Padahal Tuhan gak ajarkan kita menuntut. Daripada menuntut, kenapa kita tidak koreksi diri? Tapi seringkali kita pakai ini. Makanya rumah tangga kenapa ribut? Karena saling menuntut. Kamu sih, coba kalau kamu seperti suami orang lain. Nah, kita seperti menuntut ini. Makanya gak heran gak ada damai sejahtera. Makanya gak heran Tuhan gak bisa jadi bos dalam keluarga kita. Karena Tuhan tidak suka dengan keluarga yang seperti ini. Tuhan mau keluarga seperti SOP Tuhan tadi. Suami sebagai imam, istri sebagai penolong, anak-anak mentaati orang tua, dan orang tua tidak bikin tawar hati. Tapi kenapa bisa terjadi upside down, terjadi perubahan, terjadi perbedaan? Karena semua playing God, semua mau jadi Tuhan, ya. Maka ada dikatakan jubah penghakiman harus kita singkirkan, harus kita lepaskan. Yang kedua adalah jubah penuntut umum, jubah jaksa. Harus jangan sering menuntut. Menuntut suami harus seperti ini, menuntut istri seperti ini. Waktu kita saling menuntut, ya, waktu kita saling menuntut, kita tidak akan pernah bisa menjadikan Tuhan sebagai bos dalam hidup kita. Yang ketiga adalah jubah apa? Ahli statistik. Tahu ya, bapak-bapak, ibu-ibu, statistik itu suka membanding-bandingkan, mereka suka bikin survei. Nah, waktu kita suka bandingkan keluarga orang dengan keluarga kita, suami orang dengan suami kita, istri orang dengan istri kita, anak orang dengan anak kita, berkat orang dengan berkat kita, makanya nggak akan bisa. Tuhan nggak mau kita membandingkan, karena memang Tuhan sangat menghargai perbedaan. Kita dijadikan di dunia ini, ada 6 miliar penduduk dunia, ini semua berbeda. Mana bukti berbeda? Setiap kita punya sidik jari, satu pun nggak ada yang sama. Nah, artinya kita jangan mau suami kita seperti suami orang, istri kita seperti istri orang. Orang nggak suka dibanding-bandingkan, please ya. Jadi harus kita buka jubah ahli statistik kita. Ini bukan masalah ekonomi, ini masalah jadikan Tuhan sebagai bos dalam hidup kita. Nah, waktu Tuhan nggak suka banding-bandingan kita dengan orang lain, kenapa kita membandingkan keluarga kita, pasangan kita dengan orang lain? Anak waktu dibanding-bandingkan tidak akan pernah menjadi anak yang luar biasa. Terima mereka sebagaimana mereka apa adanya. Suami jangan dibandingkan dengan suami orang. Terima suami kita seperti apa adanya. Karena menerima apa adanya jauh lebih powerful daripada kita menuntut. Yang pertama tadi menghakimi, yang kedua tadi menuntut, yang ketiga tadi ahli statistik, yang keempat pakai jubah kebesaran. Apa jubah kebesaran? Merasa paling benar. Ya, suami salah, ya semua salah, hanya saya yang paling benar. Nah, waktu kita pakai jubah kebesaran, ego kita lebih besar daripada segala-galanya, tidak akan pernah menjadi keluarga yang sungguh-sungguh menjadi berkat bagi banyak orang, tidak akan jadi berkat bagi Tuhan. Dan Tuhan Yesus tidak akan mau menjadi bos dalam keluarga yang kita yang menjadi bosnya, kita yang menjadi ego kita lebih besar. Dikatakan tadi jubah kebesaran sering kali kita pakai. Nah, waktu kita merasa paling benar, nggak mau dikoreksi, merasa paling benar, waktu ditegur oleh suami, ditegur oleh istri, kita marah, kita emosi, kita bilang, ya sudah, daripada begini kamu cari aja orang lain. Ini pakai jubah kebenaran. Harusnya seorang yang mau menjadikan Tuhan sebagai bos dalam hidupnya dapat masukan, dapat kritikan, katakan Tuhan terima kasih, berarti engkau masih mengasihi aku. Jangan marah waktu kita ditegur oleh pasangan, jangan marah waktu ditegur oleh keluarga kita, jangan marah ditegur oleh anak kita. Anak pun kadang-kadang bisa kasih masukan loh. Saya pernah mengalami seperti itu waktu saya pelayanan terlalu sibuk dulu. Anak saya yang kasih masukan dengan dia membuat agenda itu ada gambar air mata menitik waktu saya kebanyakan pelayanan, tapi dengan happy face waktu saya tidak ada pelayanan. Jadi semua orang bisa dipakai oleh Tuhan untuk menegur kita. Jadi waktu seorang masih pakai jubah kebesaran, kita tidak akan pernah bisa menjadi keluarga yang bosnya adalah Yesus, ya. Nah, yang kelima adalah apa? Jubah pengemis. Ini juga harus ditanggalkan. Apa jubah pengemis? Jubah yang merasa paling menderita. Kita selalu playing victim, ya. Saya selalu dilakukan seperti ini. Saya nggak mengalami keadilan, terlalu jahat. Nah, ini seringkali yang membuat kita makanya nggak bisa mempunyai posisi yang sesuai dengan maunya Tuhan. Karena kita merasa selalu jadi korban. Kita yang jadi korban. Kita yang paling menderita. Kita yang paling sial. Kita yang paling mengalami tidak adilan. Waktu ini kita pakai, sampai kapanpun kita tidak akan punya posisi yang sesuai dengan maunya Tuhan. Nah, yang keenam, yang harus kita tanggalkan adalah jubah kesombongan. Kita harus pakai yang namanya jubah rendah hati. Apa bukti orang pakai jubah rendah hati? Dia mengaku kesalahan dan rasa menyesal, bertobat dan mau berubah. Nah, waktu jubah-jubah ini tadi semua kita tanggalkan, di sana kita bisa kembali pada posisi yang Tuhan mau, ya. Nah, cara menanggalkannya bagaimana, Bu Indri? Yang ketiga, ya, pasti ada caranya. Yes, Tuhan kita nggak pernah kasih solusi setengah-setengah. Tuhan kasih solusi itu pasti semuanya tuntas. Yang pertama tadi dikatakan jangan salah posisi. Yang kedua dikatakan harus tanggalkan 6, ada jubah yang sering kali tanpa disadari kita pakai. Dan yang ketiga cara menanggalkan jubah, very simple. Kita mesti sadari, menanggalkan jubah ini adalah proses seumur hidup.
Jadi bukan proses sehari dua hari. Kalau kita hanya sehari dua hari menanggalkan jubah tadi, jubah kebesaran, jubah tadi misalnya pengemis, jubah tadi misalnya tadi jubah penghakiman, nggak akan bisa bertahan. Karena memang menanggalkan jubah harus menjadi proses seumur hidup kita. Baru dikatakan Tuhan berkuasa atas keluarga kita. Nah, untuk bisa, bagaimana Bu Indri? Ada 3 step. Ya, karena manusia bisa jatuh bangun, sangat bisa ya. Menghadapi proses tahun 2 tahun, karena pernikahan kita adalah seumur hidup. Pernikahan orang Kristen bukan hanya pernikahan setahun, 2 tahun, 3 tahun, tapi sampai Tuhan panggil kita harus bertahan dengan pernikahan kita. Nah, artinya dalam proses itu bisa nggak jatuh bangun? Bisa. Manusia namanya, tetap bisa jatuh bangun. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan waktu jatuh bangun? Ada 3 step. Yang pertama, selalu pegang moto ini. Buka Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan padanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Betul kita bisa jatuh. Tapi yang luar biasa nggak jatuh sampai tergeletak. Kenapa? Karena Tuhan langsung menopang tangan kita. Makanya kita bisa bangkit lagi, bisa move on lagi. Jadi jangan takut dengan namanya yang bisa jatuh. Semua orang bisa jatuh. Tapi ayo bangkit lagi. Karena Tuhan yang mengangkat tangan kita. Tuhan nggak lepaskan kita. Tuhan nggak biarkan. Tuhan nggak tinggalkan. Tuhan nggak marah. Tuhan nggak buang kita. Itulah Yesus kita yang luar biasa. Kalau mungkin dunia, kalau kita salah langsung dibuang. Tapi Tuhan nggak pernah buang kita. Seperti anak yang bungsu. Waktu dia dalam keadaan berfoya-foya, dia tinggal dengan pelacur-pelacur. Tuhan menunggu, bapaknya menunggu. Waktu anak itu datang dari jauh, bapaknya yang melihat duluan. Artinya bapaknya selalu menunggu. Tangan Tuhan selalu ingin menopang kita. Makanya dia menopang, dia mengangkat supaya kita nggak jatuh sampai tergeletak. Jadi intinya dalam proses kita jatuh bangun, Tuhan bisa mengerti, karena kita masih manusia yang penuh dengan keterbatasan. Tapi harus berkata, aku mau bangkit Tuhan. Dan kita bisa bangkit karena tangan Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Yang pertama adalah, dikatakan tadi, pegang moto Mazmur 37. Kalaupun kita jatuh, tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang menopang. Betul? Itu yang pertama. Yang kedua, copy paste bos kita. Copy paste Yesus. Jangan copy paste pendeta, jangan copy paste Ibu Indri. Karena Ibu Indri juga belum tentu maksimal. Banyak kekurangan saya. Tapi copy paste Yesus. Mana buktinya? Kita buka Yohanes 13 ayat 4 sampai dengan 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya ya. Jadi Yesus saja menanggalkan jubah anak Allahnya. Kalau Yesus menanggalkan jubah, siapa kita nggak menanggalkan 6 jubah tadi ya? Dikatakan dia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. Kemudian dia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-murid. Lalu menyekanya dengan kain yang terikat dengan pinggang. Luar biasa. Ini Tuhan membasuh kaki murid-murid. Allah membasuh kaki murid-murid. Kenapa bisa Yesus membasuh? Karena dia menanggalkan jubah ke anak Allahnya. Jadi kalau Tuhan saja menanggalkan jubahnya, kenapa kita nggak bisa menanggalkan jubah penghakiman kita, jubah jaksa penuntut kita, jubah tadi dikatakan ahli statistik kita yang suka banding-bandingkan, atau jubah pengemis kita yang selalu mengasihan diri sendiri, atau jubah kebesaran kita yang merasa diri paling betul, nggak pernah salah, atau yang terakhir jubah kesombongan kita, nggak pernah mau mengaku kesalahan kita. Nah, waktu kita mempertahankan jubah kita, berarti kita bukan pengikut Yesus. Karena pengikut Yesus, Kristen, itu sama dengan pengikut Kristus, Kristus kecil. Nah, kalau kita berkata kita pengikut Tuhan, harusnya kita juga ikutin apa yang Tuhan lakukan. Dia tanggalkan jubahnya, copy paste Yesus. Nah, waktu kita copy paste Yesus, kita baru bisa mengatakan Yesus adalah bos dalam hidupku. Nah, iblis pasti mengintimidasi. Ya, pasti iblis bilang, gila, ngapain kamu tanggalkan jubah? Keenakan tuh istri kamu, keenakan suami kamu, keenakan anak kamu, keenakan orang tua kamu. Iblis pasti mengintimidasi, karena iblis nggak suka kalau kita kembali pada posisi ilahi yang Tuhan inginkan dari awal. Karena di sana ada 4 berkat. Yang pertama berkat datang pakai kaki. Yang kedua dikatakan tadi ada apa? Kerukunan. Yang ketiga adalah apa? Anak-anak kita terjamin. Yang keempat adalah apa? Orang akan respect dengan keluarga kita. Orang bilang, wow, keluarganya luar biasa. Iblis nggak mau kita seperti itu ya. Makanya pertama kali mujizat terjadi adalah di Kana. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu kalau keluarga dipulihkan, akan terjadi hal-hal yang luar biasa ya. Nah, yang ketiga, yang pertama tadi step pertama ingat bahwa kita harus dikatakan tadi kita ikut slogan ya. Memang kita bisa jatuh tapi tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan yang mengangkat kita. Yang kedua, copy paste Yesus. Kalau Yesus saja menanggalkan jubah, siapa kita masih bertahan dengan jubah-jubah kita tadi. Dan yang ketiga, ingat, endingnya pasti menang. Pasti menang. Karena apa? Karena bosnya adalah Yesus. Pasti kita menang. Tapi kalau kita dengan kekuatan kita sendiri, belum tentu kita menang. Nah, dikatakan Roma 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kenapa kita bisa menang? Karena ada roh penolong yang menolong kita sehingga kita bisa menang. Jadi hari ini sebagai pesan Tuhan, yuk, who is the boss? Siapa bos dalam keluarga kita? Waktu Tuhan yang membangun rumah, dikatakan akan banyak hal yang luar biasa. Tapi waktu kita yang membangun keluarga kita dengan kekuatan kita, tidak akan bisa, pasti akan sia-sia, pasti akan tumbang.
Jadi itu sebagai pesan pada kita hari ini. Saya percaya semua kita diberkati Tuhan ya. Dan nanti kita akan masuk dalam chit-chat seru. Saya akan panggil nanti Sis Neti untuk sebagai host kita, dan juga nanti Pak Ari, suami saya juga akan ikut. Ada pertanyaan nanti mungkin dari cerita yang tadi tentang jubah-jubah tadi, silakan ya. Dari pihak suami mau tanya kepada Pak Ari, dari pihak istri mau tanya kepada saya. Intinya kita di sini seru-seruan. Oke? Tuhan berkati. Semuanya diberkati. Saya akan panggil Sis Neti ya. Oke, semuanya diberkati ya. Indri, oke. Nah, ini Sis Neti. Hai sayangku cantik. Halo, cantik Ibu. banget. Saya dikeluntung sama mantu saya. Keren. Kamu di blow, aku enggak di blow. Ini rambutnya juga masih berantakan. Tadi mau potong gunting rambut, ternyata dedinya sakit. Enggak, Ibu tetap cantik kok, Ibu. Iya, Ibu tetap cantik. Awas kalau kamu bilang jelek. Awalnya cantik. Ini saya punya wakil daripada Sungai Sukacita Surabaya. Ada di Surabaya ada 5 wakilnya Ibu Indri. Ini salah satu. Ini adalah ibu guru kita, ibu guru bahasa Inggris yang luar biasa. Jadi ini muridnya ada berapa banyak muridnya Neti? Udah Bu, jangan diomong di sini Bu. Pengen tahu. Ada berapa murid kamu kalau nggak salah? Iya. 400. Iya, saat ini sekitar 400 lebih. 400. Jadi ini ibu, kalau misalnya mau belajar bahasa Inggris silakan dengan Ibu Neti. Pokoknya intinya dan free ya, berhubung karena COVID ya. Oke. Siap. Aku panggil Pak Ari ya. Pak Ari ya. Papa. Nah, ini sekarang suami saya juga ikut gabung. Jadi nanti di sini tadi kan saya sudah nyampein tadi Sis, ya kan? Nah, jadi mungkin nanti Sis Neti nanti boleh tanya atau mungkin ada tanya. Bisa baca nggak sayang? Bisa baca? Bisa. Nah, bisa jadi nanti ya boleh bertanya. Yes. Semuanya diberkatin ya hari ini ya. Oke. Ada Mega, halo Sis Neti, semua bilang gitu. Oke sayang, ini ada. Selamat malam Pak Ari, nggak kelihatan. Halo, wah bajunya kembar ya. Kita mau touring. Oh, salam dari Surabaya Pak, salam dari Surabaya. Iya, kita udah kangen, udah lama nggak ketemu ya. Iya. Habis corona keluar nanti vaksin kita ketemu langsung. Oh, sip. sip. Oke, mungkin saya ringkas sebentar aja omongan Ibu tadi. Saya sangat diberkati banget, dan saya mau Bu kalau keluarga saya bisa jadi berkat. Tapi saya lihat juga kita harus proaktif. 3 hal yang harus kita lakukan. 1, jangan sampai salah posisi. Dan kedua, ada 6 jubah yang harus ditanggalkan. Dan yang ketiga, bahwa ini semua ada lifetime process. Berarti tidak akan berhenti ya Bu ya. Oke, ya. Terima kasih. Nah, sekarang saya boleh tanya sama Pak Arya dulu? Yes. Pak Ari. Pak Ari, hari ini saya senang karena Ibu kasih saya 100% otoritas untuk bertanya apa saja. Dan mewakili teman-teman tentunya. Kalau saya boleh tanya, kira-kira menurut Bapak dalam keluarga, siapa yang cenderungnya lebih bossy ya Pak ya? Kalau dalam keluarga ini kalau suami istri ya. Ya. Ini gini. Kalau dalam keluarga itu tuh otoritas dalam keluarga itu suami. Karena suami itu kepala gitu kan, bukan ekor gitu kan. Nah, jangan juga jadi yang ekor gitu kan. Nah, betul. Jadi kalau menurut saya otoritas dalam keluarga itu yaitu di suami. Seharusnya suami. Oke. Nah, tapi tetap juga bosnya Bapak Tuhan. Kalau iya. Itu bos. Oke. Terus Pak, saya ini punya teman yang pernah sharing ke saya bahwa istrinya itu kadang-kadang mau nggak mau jadi bossy atau jadi leader karena suaminya sepertinya tidak bisa memimpin keluarga, bekerja juga nggak terlalu bisa. Yang mampu tuh istri, dan akhirnya ya semua itu dihandle sama istri. Menurut Bapak seperti ini bagaimana Pak? Oke, ya mungkin ya kalau misalnya emang semuanya dihandle sama istri ya, apapun ya, ya mungkin dia belum maksimal aja ya, belum maksimal mungkin buat dari segi usaha, dari segi apa semuanya gitu kan. Tapi apapun misalnya dihandle sama istri juga kadang ngebiayain apa semuanya buat anak buat semuanya, tapi ya biar gimana tetap otoritasnya di suami. Betul. Ya, jadi kondisinya jangan intinya jadi mengambil alih
mengambil alih otoritas. Oh ini mesti gini nih, oh, kamu diam aja misalnya. Itu nggak, itu nanti bakal jadi problemo biasanya. Jadi Gitu tetap ya. juga ya, di sini juga ya kondisinya suami itu kepala gitu kan. Nah ini kita mesti jagain kepala, dia bukan ekor. Gitu. Oke. Jangan jadi nanti dibikin emang suami jadi Ke- ekor gitu kan. Nah, jadi kebalik ya Pak ya. nanti buat kedepannya lama kelamaan tiba-tiba bisa ada sesuatu hal biasanya ya. Oke. Misalnya ada hal yang memang nggak diinginin lah, meledak apa jadi gimana, tiba-tiba ada apa tuh? Ada cewek ya? Nah, ada Jadi mungkin yang ya Yang cewek yang sangat awal dari perselingkuhan di dalam satu rumah tangga ya Pak ya. jadinya tuh gua di sini udah nggak dihargain, Yes. gua nggak di sini nih. Dia yang apapun misalnya janganlah dia yang biayain apa semua pas lagi si istrinya lagi yang beruntung semuanya yang ada masalah. Nah, kalau Bapak, sorry, silahkan. Kalau Bapak misalnya dihadapi sama suami seperti ini, kira-kira kata-kata motivasi apa ya Bapak bisa kasih buat dia supaya dia semakin pede dari motivasi apa? Oke. Kalau saya dikasih buat motivasi sama suami-suami yang diperlakukan dengan istrinya di sini ya. Pak Ari katanya suaranya kurang terdengar, jadi mungkin agak keras. Oh. Kalau misalnya buat motivasi ya, buat kepada suami-suami yang ngadepinnya posisinya seperti itu, ya artinya kita juga jangan tinggal diam aja sebagai suami ya, jangan tinggal diam aja, jangan cuma jadi duduk manis saja semuanya ya. Oke. Ini benar-benar jadi motivasi. Do something, ya. Jadi motivasi gitu, mau motivasi buat sebagai suami. Aduh, gue juga benar-benar emang mesti berusaha, mesti apa semua gimana. Biarpun emang hasilnya emang lebih kecil dari istri, ya buat rupiahnya ya. Ada masalah. Nah di sini juga istri juga mesti menghargai, ya misalnya istri dapat 100, suami hanya dapat 50. Tetap juga itu dia mesti dihargai juga semua. Jadi jangan nanti misalnya karena dapat 100, gue ngambil alih semuanya buat di keluarga, buat semuanya gimana gue aja, ya nggak gitu juga. Oke, jadi nggak masalah pendapat suami berapa, istri harus tetap menghargai gitu ya Pak ya? Tetap harus, dan di sini kan kondisinya ya istri mungkin lebih ya. Jadi di sini kan namanya keluarga itu kan kita satu ya, kita ini satu. Nanti di sini kadang si suaminya lagi ngedrop, istri yang dukung. Istri lagi ngedrop, biru karena ya satu gitu. Jadi jangan sampai ya ini sama gua semuanya sama gua semua, jangan. Nanti jadi berbenturan biasanya. Betul. Oke. Nah, kalau dari Ibu untuk memberi nasihat kepada istri yang semacam ini bagaimana? Yang dia sebetulnya mungkin nggak kepikir jadi bossy ya, tapi karena memang suami sepertinya nggak menunjukkan ambisi sama sekali gitu. Jadi bagaimana Bu dari sisi perempuannya? Nah, kalau saya pasti yang selalu saya bilang tadi, jubah ditanggalkan. Salah satu adalah jangan jubah suka menuntut ya, jangan jadi jaksa ya. Waktu kita tuntut, dan kadang-kadang kan memang bisa aja kayak tadi kata Pak Ari ya, mungkin kebetulan sekarang istrinya bisa lagi maksimal. Ya kenapa enggak, kan bukan berarti sekarang kalau maksimal berarti kita menganggap rendah yang mungkin yang kurang maksimal. Waktu kita malah jubah rendah hati itu adalah jubah bisa menerima ya. Kita tetap support ya, dan kita tetap kasih semangat. Jangan kita bilang tapi kamu cuma dapat lebih sedikit dari saya. Nah, seperti itu. Karena peranan daripada penolong itu luar biasa. Kalau penolongnya penuh dengan hikmat ya, dia bisa lepaskan jubah tadi menghakimin, jubah tadi merasa paling hebat, jubah tadi misalnya suka menuntut, jubah suka banding-bandingin, ya nggak akan bisa. Ya, makanya ini sekarang di Bandung ini sekarang. Itu sekarang saya lihat tadi itu berita itu sekarang angka perceraian tinggi sekali dan orang ngantri semua. Dan kebanyakan bercerai karena apa? Karena suaminya PHK. Nah itu kan bukan yang harusnya terjadi. Harusnya suami kita siapa sih yang mau PHK? Siapa sih mau yang income-nya berkurang? Harusnya kita support dong. Itu baru namanya penolong. Nah ini tadi jubah-jubah yang suka banding-bandingkan tadi loh. Jubah-jubah tadi yang suka menuntut. Kalau kita selalu menuntut, nggak akan pernah ada titik temu. Kenapa nggak belajar menerima dengan tetap mensupport? Satu saat pasti akan terjadi hal yang luar biasa seperti itu. Ya, Pak, ya? Nah Ibu tadi Nah, Ibu tadi bilang suami hari-hari ini banyak yang kena PHK ya. Nah, dalam kasus seperti ini, apa yang harus istri lakukan saat ini supaya juga jangan sampai egonya atau kita sepertinya tidak respect sama suami begitu? Nah, jadi kayak tadi kalau misalnya sekarang suami dalam keadaan tadi kalau Pak Ari tadi dari Pak Ari yang ngomong ya. Kalau saya tetap pokoknya regardless sekarang suami kita mungkin lagi sekarang dalam keadaan mungkin agak kurang maksimal, ya tetap respect dia. Karena Tuhan katakan
hormatin suami kita, lepas apa regardless apapun. Waktu dikatakan seperti kepada Tuhan di Kolose tadi. Nah, coba sekarang saya mau nanya, kalau misalnya sekarang kepada Tuhan, apa gara-gara kita nggak dijawab doa kita sama Tuhan, kita langsung komplain Tuhan, kita langsung ngambek sama Tuhan? Enggak juga. Mau Tuhan jawab doa kita, mau Tuhan nggak belum jawab doa kita, it's okay. Tetap Tuhan is bos kita. Nah, kalau kita bisa pola pikir seperti itu, nah, pasti posisi aman. Jadi jangan hanya waktu lagi enaknya saja kita respect suami kita. Enggak dong. Waktu dalam keadaan susah, senang, respect your husband. Maka itu akan membuat Tuhan bisa campur tangan di dalamnya. Kalau Tuhan jadi bos, ya nggak mungkin pun bisa terjadi yang jadi mungkin seperti itu. Amin, amin. Bu, tadi ada pertanyaan yang mengatakan bagaimana kalau keluarga besar itu belum di dalam Tuhan. Jadi mungkin saya melihatnya sepertinya istrinya sepertinya udah di dalam Tuhan. Tapi suami mungkin belum atau jadi dia nggak mengerti ini semua kan. Itu gimana, Bu? Tapi istri udah dalam Tuhan. Tidak jelas sih pertanyaannya tadi, tapi tadi saya melihat ada pertanyaan seperti itu. Jadi bagaimana kalau keluarga besar belum di dalam Tuhan? Jadi mungkin tidak tidak support kali ya apa yang Ibu ngomong soal jubah tadi juga gitu. Nah, kalau buat saya selalu begini, Tuhan tuh selalu ngomong seperti ini, perhatikan keadaanmu. Ya, kita tidak bisa menuntut orang untuk berubah. Tapi kita bisa membuat kita supaya menjadi pribadi yang berubah. Karena satu orang aja sungguh-sungguh, Net. Satu orang saja sungguh-sungguh seisi rumah selamat loh. Satu orang saja. Nggak dibutuhkan. Ingat waktu terjadi dalam Sodom. Sodom dan Gomora. Tuhan bilang apa? Hanya cuma 10 orang saja. Dari satu kota begitu besar hanya 10 orang. Berarti itu berapa persentasenya? Mungkin cuma 1%. Anggap sekarang Sodom misalnya sekarang isinya sekarang berapa? 1000 orang. Ya, hanya 10 loh. 1% loh, Net. Tuhan bisa tidak jadi hancurkan Sodom. Nah, artinya dalam keluarga juga seperti itu. Makanya jangan tunggu sampai pasangan dulu berubah. Kita dengar firman duluan, kita yang berubah. Nah, waktu kita berubah, kita bisa menyelamatkan seisi keluarga. Tapi bagaimana cara berubahnya? Tanggalkan semua jubahnya, Net. Jadi jangan bilang kita berubah. Karena berubah itu bukan hanya karena kita baca Alkitab, bukan hanya karena kita ke gereja. Berubah. Karena suami akan atau istri akan melihat bini gua. Karena seringkali begini sayang, ya ke gereja rajin, pelayanan rajin, persekutuan rajin, tapi tetap aja jubahnya semua masih dipakai. Ya suami nggak akan mau lah berubah, atau istri bilang percuma aja lu tiap hari lu pelayanan, baca firman, tapi kelakuan masih sama dengan nol. Nah yang bikin berubah pasangan kita atau anak-anak kita atau orang tua kita, waktu jubah itu ditanggalkan, ada power di sana. Karena itu copy paste itu. Oke, Bu. Terus ini ada pertanyaan, Bu. Bu, bagaimana dalam keluarga istri yang sudah menerima Tuhan, sedangkan si suami masih memegang keyakinannya yang lama yaitu Islam? Oke, ya. Jadi mirip sih pertanyaannya, sama, mirip. Yang penting kita tanggalkan jubah kita. Kita pasti bisa menjadi berkat bagi mereka. Karena tadi dikatakan musuh aja tadi semuanya respect. Itu bicara tentang dalam keluarga pun mungkin ada yang tidak sama dengan kita. Waktu kita tanggalkan jubah, itu akan respect. Dari sana awal pemulihan terjadi. Ya nggak? Yes. Coba sebentar, ini Pak Ari ya. Kenapa misalnya Pak Ari juga bisa melihat sesuatu, kamu kan melihat ada sesuatu dari istri kan? Coba ceritain Pak, biar para pasangan juga bisa melihat. Gini, buat misalnya buat keluarga juga di sini benar-benar juga harmonis, benar semua. Artinya kan di sini pasangan suami istri ini mesti satu yang tadi saya bilangnya. Nah terus juga dari salah satu nih pasangan suami istri gitu kan. Nah ini di dalam keluarga ini nih kita ini mesti bisa menciptakan suasana surga, gitu. Ya artinya gimana suasana surga? Artinya ada canda, ada tawa, ada komunikasi, ada sukacita, gitu kan, ada saling mendukung. Nah, tapi kalau misalnya dalam keluarga ini tidak ada suasana surga, saling judge, gitu kan. Oke, ini jubah saya, ini jubah kamu, saya lebih tinggi, lebih rendah, kamu nggak dapat uang, saya dapat uang. Nah, jadi suasana hell. Kita bisa menciptakan ini di rumah tangga ini suasana surga, gitu. Tuh, jadi intinya dengan misalnya suasana surga apa? Keluarga harmonis dong. Ya kan kita sekarang kalau misalnya suasana surga misalnya saling gontok-gontokan kan enggak. Nanti keluarga harmonis. Nah, keluarga harmonis gimana? Nanti baik dalam suka, duka atau misalnya dalam susah semuanya ya saling dukung. Nah,
Tapi kalau sampai semuanya kayak gitu ya berkat Tuhan itu tercurah. Yes. Karena keluarga yang harmonis itu berkat tuh atau dari mana tiba-tiba ada aja. Ya. Kalau semuanya ada solusinya tuh selalu Amin. Yes, Amin. ada solusi. Semuanya Selalu ada solusi ya. Untuk masalah apapun ada solusi. Diberikan hikmat ya Pak ya. Betul. Iya, Betul. Karena apa kuncinya? Karena sehati ya. Kayak saya tadi Iya. nih ada bocoran dikit gitu ya, ada bocoran dikit nih. Ya. Kayak Oke. biarpun kondisi gimana ya, kayak kondisi sekarang lagi usaha, lagi ngedrop, lagi semua ini. Tapi saya ajak tadi sama istri, Din, kita pacaran dulu yuk, kita jalan dulu yuk. Oh, so sweet. Artinya dalam kondisi kayak usaha lagi ngedrop semuanya. Oke, tapi ada juga kita share juga, ini dapat solusi semuanya. Jadi jangan Gitu. tegang terus ya Pak ya. Jangan stres terus Kita gitu. masih ada juga waktu-waktu buat emang ya berbuah juga, buat share, buat apa semua. Emang mungkin nggak mesti di rumah ya, ngopi-ngopi di mana ya lah, apapun semua. Di bawah pohon beringin juga Luar bisa. biasa. Di bawah pohon beringin juga bisa. Tadi kita ngopi di bawah pohon nangka ya. Iya. Tadi kita makan tahu garam pedes ya Pak ya. Pakai tahu garam pedes dan kita minum, kita pandang-pandangan. Akhirnya dapat solusi. Nah, seperti itu. Oh, wow. Wow, so sweet. Luar biasa. Ya, Iya, makanya iya, di iya. sini kita mesti bisa menciptakan ini di keluarga ini suasana surga. Yes. Gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa menciptakan suasana surga di kala kondisi susah apa semua, nah kita di sini jangan pernah kita melihat wah teman kita begini bagus ya atau melihat ke atas semua. Masih banyak orang yang susah di bawah kita tuh sangat super banyak gitu kan. Jadi jangan dong kita gara-gara tiba-tiba sedikit tiba-tiba pecah keluarga, janganlah. Yes. Yes. Iya. Keren. Iya. Biasanya kalau di dalam keluarganya Pak Arya sama Bu Indri, siapa yang cenderungnya lebih heboh? Ayam. Artinya bisa bikin kayak kalau di keluarga ini kita ada canda, ada tawa ya, sama anak-anak juga happy, semua ada canda tawa, terus juga kita juga ada share semua ya kita mesti bisa menciptakan lah suasana yang bos punya tuh. Makanya Ibu Indri pernah ngomong, Bapak suka sekali di masa-masa COVID ini karena berarti Ibu nggak kemana-mana ya. Ibu jadi pelayanannya selalu online. Kalau enggak kan ke Surabaya, ke Jakarta, kemana-mana. Iya. Pak Ari suka COVID. Sekarang jadi bersama dengan Pak Ari. Tapi intinya gini. Yeah. Sometimes kadang-kadang kita bisa harus agak jauh ya. Tapi kalau selama ada komunikasi, it doesn't matter. Apalagi zaman sekarang itu semua bisa FaceTime ya. Kita bisa sekarang WA dan semuanya pulsanya juga bebas pulsa. Kita punya internet juga sekarang murah. Nah jadi nggak ada alasan. Karena kita bisa, yang penting itu tetap ada connect. Kayak saya sama Pak Ari, walaupun misalnya saya lagi pas pergi bisa ke Surabaya, nanti sendiri kan lihat, Ibu nyampe langsung telepon. Nanti kalau bisa mau makan, Pak mau makan dulu Pak. Pak Ari juga gitu, lagi pas touring langsung teleponin, saya lagi istirahat nih sekarang misalnya di Gentong. Nah jadi intinya nggak pernah kayak hilang gitu loh, nggak pernah kayak jauh. Nah itu salah satu melepaskan jubah, misalnya tadi jubah yang merasa diri, ya udah itu pokoknya bagian gue ya bagian gue. Nggak seperti itu, harus share dalam hal apapun. Dan itu yang membuat makanya tetap ada komunikasi yang baik. Seperti itu. Oke. Kita ngomong sedikit serius ya Bu ya. Mungkin kadang-kadang saya sebagai perempuan pun kadang-kadang kita punya pemikiran bahwa apa yang suami putuskan mungkin kita kurang setuju. Nah, dalam kasus seperti itu saya pengen dengar kalau seandainya Ibu tidak setuju dengan pasangan dengan Pak Arya punya keputusan, Pak Arya melakukan apa? Dan Ibu juga melakukan apa? Itu yang saya pengen tahu. Pak Ari dulu atau saya dulu? Terserah. Pak Ari dulu. Oke, kalau misalnya kira-kira nggak ada yang setuju apa semuanya, karena gini, kondisinya yang tadi saya bilang tadi kita ini satu nih, nanti kita di sini kita ini satu ya apa semua dan juga ya jubahnya mesti ditanggalkan ya. Jubahnya dan juga di sini juga ya, di sini kita ambil solusi juga. Nah, jadi gini, minimal gini, kalau misalnya kita nggak dapat solusi nggak apa semua, kan kita punya anak. Kalau saya tuh selalu minta tanya masukan, deh sini deh, coba kalau menurut kamu gimana?
Nanti ada Diskusi dengan anak-anak. kalau saya selalu diskusi di meja bundar gitu kan. Ya. Oh, dia di sini, ada ini sini. Kalau kamu gimana? Oke, nah nanti ada pertimbangan. Oke, ya udah yuk kita jalanin yang ini. Ada suara terbanyak juga dah. Ya, kita selalu kayak di DPR. Ya. Kita selalu pikir banyak. Jadi ini ada suara, yuk kita jalanin gitu Yes. kan. Nanti istilahnya ada plus minusnya, yuk kita jalanin juga gitu. Ya, Iya. kita selalu seperti itu. Misalnya kayak contoh soal, misalnya mau liburan misalnya. Nah itu liburan semua diajak diskusi, ya Pak ya. Harus kemana misalnya, atau misalnya sekarang usaha, atau misalnya mau ambil jurusan, anak-anak mau ambil jurusan kayak waktu Randy mau ambil, kan dia kan berubah, tadinya mau ambil jantung, tapi sekarang jadi psychiatric. Nah itu kita diskusi, dia tanya sama kita mulai diskusi, akhirnya sampai keputusannya A gitu loh. Jadi nggak pernah one man show. Pak Ari nggak one man show, selalu kita punya keluarga, kita punya keluarga, punya kakaknya, kita terus oke, Deh, menurut kamu gimana deh kalau ini deh? Karena kan mereka lebih up to date buat anak-anaknya. Iya. Kamu gimana? Ini. Oke, udah. Kita jalin usaha mulai kayak begini, misalnya kayak begini. Pacar anak-anak juga kita diskusikan. Oh ya? Yes. Wow. Kalau rata-rata nggak setuju, akhirnya diputuskan. Gitu ya. Nah, kalau misalnya Pak Ari setuju dengan pacarnya anak, Ibu nggak setuju, terus gimana? Aku biasanya ikut Pak Ari. Karena saya percaya Tuhan kasih otoritas pada suami. Itu saya selalu, ya Pak ya? Ya. Misalnya mula-mula saya nggak setuju, tapi Ari saya pikir pasti Tuhan ngomong sama suami saya. Nah itu saya aminkan. Karena kalau enggak ya repot ya. Kalau kita mau dua-duanya bos ya repot ya. Ya tapi kan kalau misalnya setuju gitu kan, nanti sama saya kasih ini juga. Pengertiannya. Iya. Kalau begini nih pertimbangannya ini. Ya. Pertimbangannya ini bukan misalnya memaksakan kehendak, enggak. Ya. Nah, pikirin kalau bisa pertimbangannya kayak gini gimana nanti buat kedepannya gimana? Yes. Ini ada solusi. Oke. Jadi selalu ada penjelasan gitu loh, Nek. Jadi tidak tiba-tiba pokoknya mesti nggak seperti itu. Dalam hal apa Pak Ari pasti selalu tanya pendapat, nanti keputusannya kita rembukan. Kalau misalnya agak mentok kita panggil anak-anak. Jadi intinya dan terakhir yang pasti yang paling menentukan itu adalah Tuhan. Waktu Tuhan pasti dari Tuhan itu pasti semua damai sejahtera. Seperti itu ya Pak ya. Ya dan kita selalu apapun semuanya akhirnya kita tuh sama dua gitu kan, kita mau melangkah pasti yuk kita berdoa dulu yuk kita kasih. Nanti kalau kita sejahtera pas semuanya ini pasti dari Tuhan. Dan anak-anak merasa dihargai ya Bu ya, soalnya diajak bicara, diajak diskusi, ya. Semua dihargai. Misalnya mereka milih sekolah, udah gitu mereka sekarang milih pacar, ya Pak ya. Betul milih bisnis, itu semua kita pasti diskusi. Dan itu yang indahnya tentang family kan. Kalau udah berdiri kayaknya rasanya kayaknya nggak keren ya Pak ya. Beli baju aja Pak Ari pasti diskusi dulu. Beli sepatu pasti diskusi semuanya. Kalau semua setuju baru beli. Wah itu saya merasa bersalah Bu. Nah, kelamaan tanya suami. Oke. Gitu ya. Terus saya mau tanya kalau anak-anak waktunya apa? Oh iya, 20 udah 8:53 Bu. Nah, mau di-cut dulu atau gimana? Kita cut dulu ya Pak. Karena takut nanti hilang biar disimpan dulu. Nanti bisa bilang sama. Oke. Jadi teman-teman, sisters and brothers kalian, kita akan pause sebentar karena kalau tidak di-pause nanti ini malah hilang semua recordingnya. Silahkan Ibu, tolong di-pause. Oke, ya kita pause dulu ya.